Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, Bu, baik. Baik, Ibu. Sebelum mulai pembelajaran, boleh salah satu di antara kalian memimpin doa? Baik, Ibu, izin memimpin doa ya, Bu. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum ke materinya, Ibu akan mengabsen satu-satu kalian ya. Yang hadir, tolong bilang hadir ya. Yang pertama ada Rosmina. Hadir, Bu. Selanjutnya ada Rina. Hadir, Bu. Rini Ayani. Hadir, Bu. Nurul Khalisoh. Hadir, Bu. Komala Dewi. Hadir, Bu. Oke, lengkap ya. Selanjutnya kita lanjut ke materi ya. Tolong boleh di share screen materinya. Pada materi kali ini bertujuan untuk membaca interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan melalui kegiatan pengamatan. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai lingkungan hidup. Apa sih yang dimaksud dengan lingkungan hidup itu? Ada yang tahu? Izin menjawab, Bu. Menurut saya, lingkungan hidup itu lingkungan di sekitar kita tempat manusia itu hidup. Ada lagi yang mau menjawab pertanyaan? Ibu izin menambahkan, di lingkungan hidup juga ada unsur biotik dan abiotik, Bu. Cukup. Benar tadi yang dikatakan Rina dan Komala Dewi. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang lingkup dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan, kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Nah, jadi ruang hidup yaitu wilayah sekitar manusia dengan berbagai macam komponen yang terkandung di dalamnya, baik komponen hidup atau biotik dan tak hidup atau abiotik. Next. Nah, di sini ada komponen lingkungan hidup. Nah, ada komponen biotik. Abiotik ini merupakan komponen makhluk hidup yang menghuni planet bumi seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan komponen abiotik merupakan kondisi di sekeliling makhluk hidup berupa benda mati seperti udara, air, dan tanah. Apakah ada yang tahu pentingnya lingkungan bagi kehidupan? Izin menjawab, Bu. Menurut saya pentingnya lingkungan bagi kehidupan itu sangat penting karena lingkungan itu tempat tinggal kita gitu, Bu. Kalau misalnya lingkungan tuh nggak ada, kayaknya manusia juga pasti nggak ada, Bu. Iya, benar. Ada yang mau menambahkan dari jawaban Komal Dewi tadi? Benar ya tadi yang dikatakan. Lingkungan itu penting bagi kehidupan kita, seperti untuk tempat tinggal dan segalanya. Bisa di next, terus.
Nah, di sini ada pentingnya lingkungan bagi kehidupan. Yang pertama itu lingkungan sebagai tempat mencari makan. Nah, bisa dilihat ya pada gambar. Jadi di gambar itu kan eh, sebuah pemandangan ya. Di situ pasti ada komponen biotik dan abiotik, terus ada flora dan faunanya juga. Nah, jika dilihat dari gambar ini, maka di dalamnya itu terdapat kan flora dan fauna yang dimana bisa kita manfaatkan sebagai sumber bahan makanan bagi kita. Nah, ada gambar yang kedua ini, ada yang tahu ini gambar lagi ngapain? Sedang bermain, Bu. Nah, benar. Dia bisa dibilang ini sedang bermain ya. Jadi pentingnya lingkungan bagi kehidupan itu sebagai tempat kita berpijak, entah itu kita melakukan aktivitas lainnya. Terus lingkungan ini juga penting untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti tempat berlangsungnya aktivitas, seperti gambar. Terus ada juga penting bagi ekonomi, seperti kita jual beli atau kita mencari makan. Selanjutnya ada politik dan budaya. Selanjutnya itu ada kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan itu seperti pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran udara. Ada yang tahu penyebab terjadinya pencemaran itu karena apa? Yang belum menjawab bisa tolong menjawab ya. Ibu izin menjawab. Ya, silahkan Rini. Menurut saya, penyebab pencemaran itu karena siapa? Karena manusia, Bu. Manusia itu merupakan faktor utama terjadinya pencemaran, di mana dalam kegiatan atau aktivitas manusia itu biasanya tidak sedikit menimbulkan suatu limbah, misalkan Bu, limbah dari deterjen, misalkan dari hasil mencuci gitu ya Bu ya, itu mengalir ke sungai biasanya. Itu juga menyebabkan pencemaran lingkungan. Gitu Bu. Baik, terima kasih Rini jawabannya. Ada lagi yang mau menjawab? Dipersilahkan ya. Saya Ibu izin menjawab. Ini silahkan. Jadi kan kalau pencemaran tanah itu bisa disebabkan oleh kayak misalkan pada pencemaran udara ya Bu ya. Di pencemaran udara disebabkan oleh manusia. Contohnya kayak penggunaan motor gitu. Jadi asapnya juga akan mempengaruhi lingkungan gitu, akan menyebabkan polusi udara yang dimana polusi udara ini akan menghambat kesehatan manusia Bu. Seperti itu Bu, cukup. Nah, benar yang dikatakan teman kalian tadi, kerusakan lingkungan ini salah satunya disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Nah, pencemaran lingkungan ini bisa terjadi ketika meningkatnya jumlah polutan yang tentu melebihi ambang batas dari toleransi ekosistem di lingkungan. Nah, faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan antara lain peningkatan jumlah penduduk, kegiatan eksploitasi alam yang tidak terkendali, serta adanya industri yang tidak dikelola dengan baik. Misalnya pada gambar pencemaran udara. Nah, di sini mereka tidak menggunakan cerobong asap itu tidak menggunakan penyaring sehingga udara yang keluar itu sangat kotor. Selanjutnya ada di pencemaran air. Dari gambar kita bisa lihat bahwa di air ini banyak sampah ya. Nah, ini bisa terjadi karena ulah manusia itu sendiri yang membuang sampah secara sembarangan. Selanjutnya ada pencemaran tanah. Nah,
Penyebab terjadi pencemaran tanah adalah salah satunya membuang sampah sembarangan, penggunaan zat-zat kimia dalam tanah seperti pestisida. Nah, di sini ada upaya pelestarian lingkungan, salah satunya dengan reboisasi hutan, yaitu berupa penanaman kembali tanaman pada daerah perbukitan yang gundul akibat penebangan liar atau kebakaran hutan. Selain dari reboisasi hutan sendiri, ada contoh lain, misalnya rehabilitasi tanah, yaitu pengembalian tingkat kesuburan tanah yang kritis dan tidak produktif. Ada yang mau ditanyakan dari materi tadi? Dari saya cukup, Bu. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan LKPD. Nanti kalian bekerja secara kelompok. Nah, di LKPD ini nanti kalian akan mengisi soal-soal, terus ada kesimpulan. Nah, kalian mengisi LKPD ini pertama-tama melakukan pengamatan dulu di lingkungan sekitar kalian untuk mengetahui interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan yang ada di sekitar kalian. Nah, untuk minggu depannya kalian akan mempresentasikan secara berkelompok LKPD yang telah kalian isi. Nah, untuk melakukan pengamatan terhadap interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya itu, alat dan bahan yang digunakan itu ada alat tulis, kamera handphone, dan pot sawah. Dengan cara kerja menetapkan ekosistem sawah yang akan dilakukan pengamatan. Yang kedua, kalian bisa amati interaksi makhluk hidup yang terjadi dan komponennya di dalam ekosistem sawah tersebut. Yang ketiga ada nanti kalian dokumentasikan pengamatan pada ekosistem sawah. Apa aja yang ada di ekosistem sawah tersebut. Selanjutnya ada kalian mengamati hasil pengamatan yang dilakukan dengan disajikan ke dalam tabel yang sudah disediakan pada lembar LKPD ini. Dari penjelasan, dari pemaparan Ibu mengenai LKPD, ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Kita kelompoknya milih sendiri atau ditentuin Ibu ya, Bu? Terima kasih. Baik, untuk kelompok mungkin kalian tentukan sendiri enaknya gimana. Mungkin kalian bisa satu daerah biar melakukan pekerjaan secara berkelompoknya mudah. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup, Bu. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.